Banyak terima kasih kepada Kapolda Irjen Pol Dr. Royke Hari Langi SIK MH. Dengan ini telah melaksanakan pengamanan pilkada di Sulawesi Utara yang mana berhasil tentram, aman, dan damai. Semoga apa yang dilakukan oleh Kapolda dan jajarannya akan mendapatkan imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Polda Sulawesi Utara terus dapat mengamalkan setiap apa yang terjadi di Sulawesi Utara aman, tentram. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kapolda Bapak Irjen Pol Dr. Royke Hari Langi SIK MH yang sudah dapat melaksanakan dan mengamankan seluruh proses pemilu kada di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Terima kasih untuk kerja keras dari seluruh kepolisian Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Kapolda Provinsi Sulawesi Utara. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Personel Polres Palopo bersama TNI dan BKO Brimob melaksanakan pengamanan dan pengawalan pergeseran kotak suara hasil Pilkada 2024 beserta kelengkapan logistik lainnya dari Sekretariat PPK Kecamatan menuju ke KPU Kota Palopo pada Minggu 1 Desember lalu. Menurut Kabak Ops Polres Palopo, AKBP Rafli menyampaikan bahwa saat ini pergeseran logistik telah menuju gudang KPU Kota Palopo. Pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 telah usai. Hal itu turut pula dibarengi dengan rekapan suara di tingkat kecamatan atau PPK. Berkaitan dengan hal itu, Polres Palopo melakukan pengamanan bersama dengan personil Kodim 1403 serta BKO Brimob Polda Sulawesi Selatan. Selain pengamanan, Polres Palopo juga melakukan pengawalan logistik pilkada yang diangkut dari PPK Kecamatan menuju kantor KPU Palopo. Dapat kami lakukan untuk Utara Timur sejumlah 48 TPS, 7 kelurahan. Kemudian kami melakukan pengawalan ke KPU untuk personel yang mengawal dari Brimob, dari Polres Palopo, kemudian dari Polda Sulsel. Untuk kendala nihil. Pengawalan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya tindakan yang dapat memicu dan mengganggu kelancaran pesta demokrasi hingga akhir. Sementara itu, Polda Jawa Barat memberikan apresiasi kepada masyarakat penyelenggara pemilu serta aparat dan instansi terkait yang mendukung pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024 sehingga berlangsung aman, damai, dan kondusif. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas pada tahapan selanjutnya dalam proses pilkada termasuk perhitungan suara. Meski proses pemungutan suara telah selesai, kami mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian selama tahapan berikutnya, termasuk
penghitungan suara dan penetapan hasil pilkada. Walaupun kita semua mengetahui berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count menyebutkan salah satu paslon gubernur, wakil gubernur, ataupun salah satu paslon bupati, wakil bupati, dan paslon wali kota, wakil wali kota ada yang diunggulkan, akan tetapi mari kita bersama menunggu hasil real count atau penghitungan dan pengumuman resmi KPU Jawa Barat. Kami dari kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dan Polres sejajaran Polda Jawa Barat, menghimbau kepada masyarakat atau massa pendukung untuk tidak melakukan kegiatan euforia yang berlebihan. Jangan sampai euforia kemenangan memicu ketersinggungan pihak yang berbeda pilihan atau dukungan, sehingga menimbulkan konflik. Masyarakat untuk menghormati hasil pilkada yang akan diumumkan oleh penyelenggara pemilu. Apapun hasilnya, mari kita terima dengan lapang dada dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita ke Kalimantan Timur. Guna menjaga situasi tetap kondusif setelah gelaran Pilkada 2024, Polres Berau mendapat dukungan strategis dari 50 personel bantuan kendali operasi Brimopolda Kalimantan Timur. Kedatangan pasukan tambahan ini disambut oleh Kapolres Berau, AKBP Khairul Bashar, di Mapolres setempat pada Kamis 28 November lalu. Dalam sambutannya, Kapolres Berau menegaskan pentingnya pengamanan pasca pemilihan untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan lancar hingga tuntas. Menurutnya, pasca pemilihan adalah fase yang krusial. Kapolres berharap dengan kehadiran BKO Brimob, potensi konflik baik dalam proses rekapitulasi suara maupun stabilitas di tengah masyarakat bisa diminimalisir. Diketahui pengamanan pasca pemilu kada akan difokuskan pada beberapa hal, seperti pengawalan distribusi logistik pemilu, pengamanan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu, hingga memantau potensi gesekan di masyarakat. Polres Berau bersama Brimob juga telah membentuk tim patroli gabungan untuk menjaga keamanan di wilayah-wilayah rawan. AKBP Khairul Bashar pun menyampaikan apresiasi atas kesiapan Brimob dalam mendukung tugas di wilayah hukum Berau. Dengan dukungan pasukan tambahan dan koordinasi yang solid, wilayah Berau diharapkan mampu melewati fase pasca pemilu kada 2024 dengan aman dan damai. Beralih ke Aceh, pasca Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Aceh Utara, 168 personel bawa kendali operasi Polda Aceh kembali ke kesatuannya masing-masing. Usai bertugas melaksanakan pengamanan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Aceh Utara, 168 personel BKU Polda Aceh akhirnya kembali ke kesatuannya masing-masing. Kepulangan mereka ditandai dengan apel pelepasan yang dipimpin Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Indra Bakti SH-SIK, Sabtu 30 November 2024. Rekan-rekan semuanya, satu perhatian dari saya selaku Kapolres Aceh Utara. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas pelaksanaan rekan-rekan dalam pengamanan Pilkada 2024 di Polres Aceh Utara. Dalam keadaan kondusif dan terkendali. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur, sekali lagi kita bilang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Ini tidak tutup kemungkinan peran serta dari rekan-rekan semuanya, dari BKO, dari yang organik, Brimob. Itu wujud kepedulian rekan-rekan untuk menciptakan pilkada yang aman, sejuk, dan damai. Yang kedua, rekan-rekan habis ini akan kembali ke satuan masing-masing, ke Polda,
Satker masing-masing, sampaikan kepada pimpinan rekan-rekan, ucapan terima kasih dari saya selaku Kapolres Aceh. Masih terkait pilkada, pemirsa, Pangko Gap Wilhan 1 dan Pangko Armada 1 menggelar silaturahmi dengan Kapolda Kepri di Mapolda setempat pada 26 November lalu. Silaturahmi strategis ini menegaskan komitmen TNI Polri dalam menjaga keamanan selama Pilkada 2024. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak mendiskusi mengenai isu strategis, termasuk penguatan koordinasi untuk mengawal stabilitas keamanan wilayah Kepulauan Riau dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyampaikan pentingnya sinergitas TNI Polri, khususnya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung. Hal senada juga disampaikan oleh Pangko Gap Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Rahmat Jayadi. Ia menekankan peran TNI dalam mendukung Polri untuk mengawal keamanan selama Pilkada. Selain membahas pengamanan Pilkada, pertemuan ini juga membicarakan berbagai tantangan lain, seperti pengawasan wilayah perbatasan dan pengamanan wilayah laut. Keduanya sepakat untuk memperkuat koordinasi, baik melalui operasi gabungan maupun forum strategis lainnya. Silaturahmi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah Kepulauan Riau, khususnya selama momen penting Pilkada 2024. Kolaborasi yang erat antara Polda Kepri dan jajaran TNI diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan damai bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang solid antara TNI Polri, Kepulauan Riau siap menjadi contoh pelaksana Pilkada yang sukses, damai, dan demokratis. Seluruh jajaran TNI di wilayah Kepulauan 1 tentunya akan mendukung Polri untuk mengamankan Pilkada serentak di seluruh jajaran wilayah dari Kepulauan 1. Mari kita sama-sama bergerak maju untuk bisa mengamankan semua dari kegiatan ini, mulai dari pelaksanaan pencoblosan suara sampai dengan perhitungan dan insya Allah. Kapolres Tapanuli Selatan turun langsung memberikan bantuan sosial ke warga terdampak banjir bandang di Desa Singape, Siwajam, Kecamatan Sayur Matinggi. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.